Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuanda Puspitasari. Saya adalah mahasiswa manajemen semester 3, prodi manajemen. Di sini saya akan mau mempresentasikan e-commerce bisnis yang berdasarkan sama pengalaman dan pekerjaan yang sedang saya lakukan saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang saya dulu. Kebetulan yang saya pakai untuk studi kasus e-commerce bisnis ini adalah tentang perusahaan yang sedang saya geluti dan saya coba bangun karena saat ini saya dipercaya oleh pimpinan-pimpinan saya untuk memimpin salah satu perusahaan yang mereka bangun. Di sini saya Ayuanda Puspitasari adalah owner dari bisnis merchandise Warta Ekonomi by Warta Ekonomi Group yang fokus pada penjualan berbagai bentuk gift atau hampers yang selama ini beroperasi melalui gerai fisik dan perubahan tren belanja dan meningkatkan popularitas e-commerce memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Dan tugas utama saya sebagai owner adalah mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik segmen konsumen baru. Lalu, cara saya adalah sebagai berikut. Identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis produk saya dan e-commerce itu adalah industri bisnis merchandise dan e-commerce di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan adopsi digital di kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Indonesia E-commerce Association atau IDEA, transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 476,3 triliun dengan pertumbuhan 18,77% YoY. Lalu, berikut adalah beberapa tren pasar terkini dalam industri bisnis merchandise dan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan penetrasi internet dan adopsi digital. Yang kedua adalah meningkatnya daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Yang keempat, meningkatnya persaingan. Lalu berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha di industri bisnis merchandise dan e-commerce itu termasuk saya dan perusahaan yang sedang saya kembangkan adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga adalah lakukan inovasi produk dan layanan yang ada. Lalu, identification perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait penjualan dengan merchandise adalah pertama adalah perkembangan teknologi, yang kedua adalah perubahan gaya hidup, lalu yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait penjualan merchandise ini antara lain adalah pertama, konsumen lebih mengutamakan pengalaman dan nilai-nilai yang mereka yakini dibandingkan dengan produk atau layanan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah konsumen lebih cenderung untuk membeli merchandise yang unik dan limited edition. Lalu yang ketiga adalah konsumen lebih cenderung untuk membeli merchandise yang mendukung nilai-nilai yang mereka yakini. Lalu perubahan perilaku konsumen inilah yang memberikan peluang bagi pelaku usaha merchandise untuk mengembangkan produk dan layanan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu pelaku usaha dapat menawarkan merchandise yang memiliki nilai-nilai yang relevan dengan konsumen serta memberikan pengalaman yang unik dan berkesan. Lalu tinjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar dalam bisnis merchandise ini tuh apa sih? Tinjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar dalam bisnis merchandise. Industri merchandise ini merupakan salah satu industri yang sangat dinamis dan terus berkembang. Jadi tren merchandise yang populer pun dapat berubah dengan cepat tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi sosial, budaya, dan teknologi. Jadi, oleh karena itu pelaku bisnis merchandise perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan tren pasar. Berikut adalah beberapa strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar dalam bisnis merchandise, yaitu yang pertama adalah inovasi produk, yang kedua adalah kolaborasi dengan pihak lain, yang ketiga adalah pemasaran yang efektif. Lalu kesimpulan dari
Nah, hasil yang tadi adalah perubahan tren pasar merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis merchandise, termasuk kami dan perusahaan serta tim-tim yang kami jalani. Namun, dengan strategi yang tepat, pelaku bisnis merchandise dapat tetap relevan dan sukses. Jadi, strategi-strategi yang disebutkan di atas merupakan beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi perubahan tren pasar dalam bisnis merchandise. Jadi pelaku bisnis merchandise perlu memilih strategi yang tepat dan bisnisnya sesuai dengan target pasar dan kondisi pasar yang ada. Lalu, identification segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan terhadap merchandise, baik perusahaan yang membutuhkan merchandise. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang membutuhkan merchandise. Yang pertama adalah ini sesuai dengan identification dari perusahaan yang sedang kami jalani. Yang pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang olahraga, dia pasti membutuhkan itu ya. Yang kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail. Yang ketiga adalah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan. Lalu unicorn startup. Potensi pertumbuhan segmen pasar dan perusahaan yang membutuhkan merchandise dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi. Lalu pilih platform e-commerce yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar kita nih pada bisnis merchandise perusahaan pada skala bisnis besar. Skala bisnisnya, bisnis merchandise perusahaan pada skala besar memiliki volume penjualan dan traffic yang tinggi. Jadi oleh karena itu, platform e-commerce yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk menangani skala bisnis yang besar. Yang kedua adalah target pasar. Bisnis merchandise perusahaan memiliki target pasar yang luas, mulai dari konsumen, individu, hingga korporat. Jadi oleh karena itu, platform e-commerce yang dipilih harus memiliki fitur dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan target pasar yang beragam. Lalu berdasarkan pertimbangan skala bisnis dan target pasar di atas, platform e-commerce yang sesuai untuk bisnis merchandise perusahaan pada skala besar adalah menggunakan Shopify. Jadi Shopify itu adalah platform e-commerce yang populer dan memiliki fitur yang lengkap. Jadi Shopify dapat digunakan untuk membuat toko online yang profesional dan mudah dikelola. Bahkan untuk bisnis dengan skala besar. Shopify juga menyediakan berbagai fitur dan layanan yang dapat membantu bisnis merchandise perusahaan untuk menjangkau target pasar yang luas, seperti fitur marketing yang canggih untuk mempromosikan produk-produk, fitur manajemen inventaris yang terintegrasi untuk mengelola produk dalam jumlah besar, serta fitur pembayaran yang beragam untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Yang kedua adalah menggunakan WooCommerce. Jadi WooCommerce ini adalah plugin e-commerce yang dapat diinstal di WordPress ya. Jadi WooCommerce ini adalah pilihan yang tepat untuk bisnis merchandise perusahaan yang ingin menggunakan platform e-commerce yang sudah familiar gitu ya. Jadi fitur-fitur ini tuh banyak. Nanti teman-teman bisa cek aja antara Shopify dan WooCommerce. Kebetulan saya dan tim sedang menggunakan dua platform e-commerce yang sesuai untuk bisnis merchandise yang saya jalanin seperti ini, seperti itu. Jadi kesimpulannya, Shopify dan WooCommerce adalah dua platform e-commerce yang sesuai dengan bisnis merchandise perusahaan pada skala besar. Jadi kedua platform ini memiliki fitur dan layanan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan bisnis merchandise perusahaan yang sedang kita jalani. Jadi mulai dari skala kecil hingga skala besar. Lalu rancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk merchandise melalui e-commerce itu adalah saya dan tim itu mengenali target pasar, lalu membuat konten-konten yang menarik, mempromosikan produk yang sudah ada dan berikan layanan pelanggan yang baik dalam bentuk konsultan. Misalnya ada salah satu klien kami membutuhkan dari desain, dari pencarian warna, dari pencarian produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan acaranya apa itu kami jadi memberikan layanan pelanggan yang baik, yaitu dengan men-serve para klien seperti itu.
Lalu berikutnya adalah beberapa strategi pemasaran spesifik yang dapat kita gunakan untuk memperkenalkan produk kita, yaitu kami membuat kampanye giveaway, lalu kami melakukan kolaborasi dengan influencer, mengikuti tren yang ada, lalu membuat produk merchandise yang berkualitas. Dan kunci serta nilai tambah produk merchandise di perusahaan saya ini adalah, pesan kunci adalah ekspresi diri, identitas, dan komunitas. Nilai tambah dari produk merchandise adalah kualitas bahan yang baik, desain yang unik dan menarik, serta harga yang terjangkau di bawah pasaran. Penjelasannya seperti ini. Pesan kuncinya itu adalah ekspresi diri yang menunjukkan bahwa produk merchandise dapat digunakan untuk mengekspresikan diri dan identitas seseorang. Produk merchandise dapat menjadi sarana untuk menunjukkan minat, hobi, atau gaya hidup seseorang. Pesan kunci identitas menunjukkan bahwa produk merchandise dapat menjadi bagian dari identitas seseorang. Produk merchandise dapat menjadi cara bagi seseorang untuk menunjukkan keanggotaan dalam suatu komunitas atau kelompok. Pesan kunci komunitas menunjukkan bahwa produk merchandise dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam suatu komunitas, serta produk merchandise dapat menjadi simbol persatuan dan kekompakan suatu komunitas. Nilai tambah produk merchandise adalah hal-hal yang membedakan produk merchandise dari produk serupa lainnya. Nilai tambah ini dapat berupa kualitas bahan desain atau harga, sedangkan nilai tambah atau kualitas bahan yang baik menunjukkan bahwa produk merchandise terbuat dari bahan yang berkualitas dan tahan lama. Jadi, produk merchandise yang berkualitas baik akan memberikan kepuasan kepada pembeli atau kepada pelanggan itu sendiri. Seperti itu. Lalu, kembangkan kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon dan penawaran dari produk merchandise-nya. Jadi, kampanye pemasaran ini akan menggabungkan dua elemen utama, yaitu keunikan produk, potensi diskon atau penawaran dari produk merchandise. Jadi keunikan produk ini akan menjadi daya tarik utama untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, produk-produk yang unik dan kreatif akan lebih mudah diingat dan dibicarakan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah potensi diskon atau penawaran dari produk merchandise akan menjadi pendorong bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi diskon atau penawaran akan membuat konsumen merasa diuntungkan dan lebih tertarik untuk membeli produk. Jadi, berikut adalah beberapa taktik yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi kampanye ini, dan itu sudah kami jalankan juga di perusahaan yang sedang kami jalankan, yaitu yang pertama adalah melalui media sosial, endorsement atau diskon ataupun penawaran, seperti itu. Lalu, sebagian contoh produk merchandise di perusahaan kami, alhamdulillahnya pada tanggal 30 Januari tahun 2024 lalu, kami dipercaya untuk membuat souvenir gift untuk Bapak Yusuf Kalla, yang dimana Bapak Yusuf Kalla kami berikan sebuah plakat. Plakat ini nih diberikan langsung dari PT Warta Ekonomi untuk Bapak Yusuf Kalla sebagai pengusaha merah putih ya. Ini plakat ini benar-benar langsung diberikan oleh Yusuf Kalla setelah melakukan speech di atas panggung, serta kami juga menggrafir sebuah merchandise botol minum itu dengan nama Yusuf Kalla dan brand kami, serta kami membeli sebuah pouch atau clutch kecil untuk Bapak Yusuf Kalla. Kebetulan clutch ini digunakan selalu untuk Bapak Yusuf Kalla untuk ganti-ganti sehari-hari, serta ada speaker aktif juga. Dan ini contoh-contoh kecilnya. Dan alhamdulillahnya perusahaan kami juga bukan hanya dipercaya untuk membuat merchandise ataupun gift untuk Bapak Yusuf Kalla aja. Jadi kami juga dipercaya untuk Menteri Perekonomian, OJK, Bank Indonesia, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, tetapi alhamdulillahnya perusahaan kami layak untuk masuk ke vendor-vendor di perusahaan kementerian ataupun BUMN serta swasta yang besar lainnya. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah saya informasikan di sini. Semoga bermanfaat dan bisa diberikan kesimpulan oleh Bapak dosen. Terima kasih banyak Pak Farid atas kesempatannya. Saya bisa memberikan sedikit banyaknya tentang e-commerce bisnis yang juga saya sedang pelajari dan sedang saya praktekkan dan saya jalankan di perusahaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.